Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Rafli Fadilah dari kelas Bisnis Digital Regular C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi beserta penyelesaian soal tentang probabilitas per satu dan limit. Materi yang akan saya jelaskan yang pertama adalah probabilitas per satu. Konsep dasar probabilitas. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan ungkapan kemungkinan besar kecil suatu kejadian akan terjadi. Suatu kejadian disebut acak random event. Kalau terjadinya kejadian tersebut tak dapat diketahui sebelumnya dengan pasti. Probabilitas ialah suatu nilai untuk mengukur tingkat kemungkinan terjadinya suatu kejadian acak. Probabilitas bisa objektif, bisa juga subjektif. Probabilitas objektif ialah probabilitas yang didasarkan atas data atau fakta atau hal-hal yang sudah terjadi. Misalnya ada 100 buah barang, yang rusak ada 15 barang. Maka probabilitas untuk memperoleh barang rusak sebesar 0,15 atau 15 per 100. Probabilitas subjektif ialah probabilitas yang didasarkan atas pendapat seseorang secara individual. Oleh karena sifatnya yang subjektif, sangat dipengaruhi oleh sifat individualistis, maka probabilitas untuk hal atau kejadian yang sama akan berbeda kalau ada lebih dari satu orang yang menghitungnya. Yang selanjutnya adalah cara menghitung probabilitas. Adalah dengan P dalam kurung A sama dengan X per N. PA adalah probabilitas bahwa kejadian A terjadi. X adalah banyaknya elemen subset yang membentuk kejadian A. Dan N adalah banyaknya elemen set. Selanjutnya adalah contoh dari probabilitas. Contoh yang pertama yaitu Anda mengambil suatu kartu dari suatu set kartu bridge. Berapa probabilitasnya bahwa kartu tersebut adalah kartu as? Penyelesaiannya N sama dengan 52 dan X adalah 4 yang ada 4 buah kartu as di dalam 52 kartu. P as sama dengan X per N sama dengan 4 per 52 sama dengan 1 per 13. Selanjutnya adalah contoh probabilitas yang kedua. Ada 1000 orang karyawan suatu perusahaan. Ada 150 orang karyawan yang membeli saham di Bursa Efek. Kalau Anda bertemu dengan seorang karyawan tersebut, berapa probabilitas bahwa karyawan tersebut membeli saham di Bursa Efek? Penyelesaiannya adalah N sama dengan 1000, X sama dengan 150, dan A adalah kejadian karyawan akan membeli saham. PA sama dengan X per N sama dengan 150 per 1000. Hasilnya adalah 0,15 atau 15%. Yang probabilitas bahwa karyawan akan membeli saham adalah 15%. Yang selanjutnya adalah relevansi probabilitas dalam dunia bisnis. Yang pertama, pengambilan keputusan. Probabilitas membantu manajer atau pengambil keputusan untuk memperkirakan hasil dari berbagai opsi. Dengan menganalisis peluang keberhasilan atau risiko kegagalan, keputusan yang lebih tepat dapat diambil berdasarkan data yang ada. Yang kedua, analisis risiko. Dalam bisnis, probabilitas digunakan untuk menilai risiko yang terkait dengan investasi, kredit, atau operasi. Misalnya, analisis probabilitas dapat membantu menghitung kemungkinan gagal bayar pada pinjaman atau mengidentifikasi skenario kerugian terbesar. Yang ketiga, memprediksi. Probabilitas digunakan untuk membuat prediksi tentang permintaan pasar, tren penjualan, atau perubahan ekonomi. Perusahaan dapat memanfaatkan metode probabilistik untuk merancang strategi penjualan, produksi, dan distribusi. Materi yang kedua yang akan saya jelaskan adalah limit. Limit menggambarkan seberapa jauh sebuah fungsi akan berkembang apabila variasi di dalam fungsi yang bersangkutan terus-menerus berkembang mendekati suatu nilai tertentu. Contohnya adalah limit fx sama dengan L, x mendekati A.
Jika variabel X berkembang secara terus-menerus hingga mendekati bilangan tertentu A, maka nilai fungsi f(x) pun akan berkembang pula hingga mendekati L. Selanjutnya adalah contoh-contoh dari limit. Yang pertama ada limit fungsi penjumlahan. Contohnya limit 3x tambah 6x, x mendekati 2. 3 kali 2 ditambah 6 kali 2. 6 tambah 12, hasilnya adalah 18. Yang kedua adalah limit fungsi perkalian. Contoh soalnya adalah limit 5x di, limit 5x dalam kurung 3x tambah 10, x-nya mendekati 2. Kita masukin x-nya sama dengan 2 menjadi 5 kali 2 dalam kurung 3 kali 2 ditambah 10. Hasilnya adalah 10 dalam kurung 6 tambah 10. Selanjutnya 10 dikali 16 yang hasilnya adalah 160. Yang ketiga adalah limit fungsi pembagian. Contoh soalnya adalah limit 9 min x per x min 2. X mendekati 4. Kita substitusikan x sama dengan 4. Yang hasilnya 9 dikurang 4 per 4 dikurang 2. Yang hasilnya adalah 5 per 2. Yang keempat adalah limit yang berada dalam tanda akar. Contoh soalnya adalah limit akar x tambah 2, x-nya mendekati 2. Sama dengan akar 2 tambah 2, sama dengan akar 4. Hasil dari akar 4 adalah 2. Yang selanjutnya adalah limit yang dipangkatkan. Contoh soal dari ini adalah limit 2x tambah 3 akar 2. X-nya mendekati 2. Kita substitusikan X sama dengan 2. 4 ditambah 3 akar 2 sama dengan 7 akar 2, hasilnya adalah 49. Yang selanjutnya adalah relevansi limit dalam bisnis. Yang pertama adalah analisis tren pertumbuhan. Limit digunakan untuk memahami perilaku suatu fungsi saat mendekati titik tertentu. Misalnya ketika menilai pertumbuhan bisnis jangka panjang, dalam analisis tren, limit membantu memperkirakan performa bisnis saat mendekati kapasitas maksimum atau kondisi tertentu. Yang kedua adalah optimalisasi biaya dan produksi. Limit digunakan untuk mengidentifikasi efisiensi maksimum pada skala tertentu. Ketika perusahaan menghadapi batasan sumber daya, mereka dapat menggunakan konsep limit untuk memodelkan hasil produksi atau biaya operasional pada kapasitas mendekati maksimum. Yang ketiga adalah strategi harga dan diskon. Perusahaan sering menganalisis dampak perubahan harga pada permintaan produk. Limit digunakan untuk memahami bagaimana perubahan harga mendekati titik tertentu memengaruhi pendapatan total. Sekian penjelasan materi tentang probabilitas dan limit dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.